kadang kita bisa kenal yang lebih jauh, kenal yang jaraknya lebih jauh dari kita. Contohnya kita beda kota nih, kita bisa follow-followan IG. Ini orang cantik nih, kita follow. Itu yang lu terus lakukan DM. sih ya? Enggak sih, itu temen gue yang lakuin. Siapa? Ya adalah Ijat. seseorang, bukan. Adalah seseorang luput. Padahal dia Sampai sekarang gitu nggak, Cul? sampai sekarang jujur ya kalau misalkan gue suka sama seseorang ya masih gue pendem. Kalau suka sama orang nih ya, lu dipendem sendiri gitu Iya. ya. Itu nggak karatan tuh, Cul? Apanya nih karena tadi? Apanya? Jago bos, balik lagi bersama gue Acul di acara Curhatin. Oke, kali ini gue bersama Ryan. Ryan? Ya? Halo Ryan. Manggil saya ya? Ya, Oh iya. ya. Di Ada sini apa ya? nggak ada apa-apa nggak sih. ada. Silakan keluar kalau Ya itu. gue bos, balik lagi di channel YouTube kami. Kan Salah ya? Acara gua. Oke, di sini Ryan salah Yes. satu calon Eric King ya. Yeah, Eric exactly. King. Iya. Dia bersama 2R karena di sini konsepnya berdua doang, jadi 2R-nya enggak semuanya. Ini sebenarnya di sini Doci. Doci, di Docinya sini nggak? ada tapi nggak kelihatan. Oh iya tuh. Iya. Halo Doci. Mm. Kita mau ngomongin apa nih? Masih Ngomongin ngobrol apa? sama saya? Iya, masih lah. Bapak mau ngomongin apa? Ya mungkin kita bakal ngomongin tentang generasi milenial dan generasi Z. Nah, Oke. lu kayaknya milenial ya, Cul ya? Iya. Enggak dong. Enggak. Generasi Z. Iya. Tapi sebelumnya keluarga besar Eric King mengucapkan berduka cita, Berbelasungkawa lah ya. belasungkawa karena banyaknya musibah di tanah air ini. Pokoknya untuk generasi milenial dan generasi Z juga kita harus peduli lah ya. Nah, mungkin ada nggak sih kayak yang lu rasain ya perbedaan yang paling mencolok antara generasi Z dan milenial? Pastinya mencoloknya itu dari umur atau tahun kelahiran mereka gitu, dari milenial dan Z gitu Oh kan. iya. Tapi sebelumnya udah tahu belum kalau generasi millennials itu dari tahun berapa dan sampai tahun berapa? 2021 bener nggak? Enggak, itu salah ya? Bukan. Jadi Kasih tahu dong. Jadi kalau nggak generasi millennials itu mulai dari 1980 sampai 1995. Nah, untuk generasi Z sendiri itu dari tahun ya setelah 96 sampai 2010. Betul. Nah, kabarnya kalau misalkan generasi di bawah di atas 2010 itu generasi Alpha. Oh, Alpha. Ya. Bukan Indomart. Bukan, Mohon itu maaf. Empok Alpha. Emang enggak? Kan Emang nggak ada lu yang tahu. kelahiran tahun berapa? Jawab apa Kalau nebak boleh nih? tahu ya, kalau boleh tahu. Kalau tebakan lu berapa? Kalau gue yang nebak gue jahat nih. Iya nggak apa-apa, silahkan kan nebak nggak apa-apa. Iya. 90. Salah. Kan jahat kalau gue yang nebak. Salah. Kurang satu lagi. 91. Iya betul. Oh. Jadi masih muda lah ya. Tua ya Anda ya? Ada yang lebih tua di belakang sini. Oh iya. Oh, iya. Itu para senior, Mohon maaf. senior kita. Iya, jadi gue berarti termasuk Generasi milenial ya. milenial. Heeh. Ya yang paling mencolok mungkin kayak generasi Z kan nggak ngalamin yang kayak mereka nggak pakai handphone gitu kan. Kalau sekarang kan pakai handphone, mereka bisa mudah banget mengakses apapun itu gitu kan. Kalau di generasi gue kan waktu itu ya handphone juga waktu itu jarang, cuman orang-orang tertentu yang punya gitu kan. Iya. Pager juga masih gue alamin gitu kan. Tuh, tua nggak dia? Kecil itu. Kok gua? Terus iya pager, terus handphone juga yang masih dulu tuh masih Si tebel kotak- banget kotak parah. gede, cuman Sony Ericsson iya, kalau gue cuman boleh list tahu, gitu doang, iya. kalau gue boleh bilang tuh Sony Ericsson yang tebel dan itu harus abodemen Iya, jadi si harus per providernya. bulan tuh bayar. Betul. Tapi secara nggak langsung gue pernah ngalamin itu dulu. Berarti lu tua juga ya? Enggak, Oh, bukan. salah. Gue di fase dimana perpindahan mungkin ya. Oh iya. Ya perpindahan antara milenial sama generasi Z. Soalnya gue SD ngalamin itu. HP itu kecil-kecil dan gede-gede. 3310 apa? Iya. Pokoknya lupa gue. Soalnya gue dulu
nggak Nggak selalu tahu update. tipenya gitu. Nokia Dia cuma tapi ya. pakai ya pokoknya yang ada Bluetooth-nya itu paling keren. Iya benar-benar. Yang ada Bluetooth-nya paling keren itu. Tapi Infrared dulu. Oh Lu iya, ngalamin infrared. nggak infrared? ngalamin Sony Ericsson juga kan. Itu Gua ngalamin ditempelin. infrared tuh, terus baru ke Bluetooth Iya, akhirnya lebih canggih lah ya. Tapi lu kenal gadget nih ya, itu umur berapa? HP aja, HP, jangan gadget dulu. Handphone. Ya, handphone. Kebetulan gue tuh terlahir dari keluarga yang kaya ya. Oh iya? Oh iya, dia sultan Iya, ya? literally ya. Gue kok jadi kayak orang Enggak gue. Najwa menjalik. Iya, Jadi alhamdulillahnya gue tuh terlahir dari keluarga yang sultan. Jadi sampai sekarang sultan ya. Sultan. Udah terlihat ya. Dulu berarti bukan Sultan Karawang ya? Dulu tuh Sultan Karawang Cikampek lah ya. Cikampek. Mau jawab nggak? Iya, tadi kan gue terus ini. Gue tuh ngalamin pakai gadget itu SD. SD. Kebetulan bokap gue udah ngasih handphone ke gue SD. Ingat nggak itu apa? 3350 lu tau gak? Lupa mungkin bentuknya. Tapi tahu. Yang Nokia yang udah poliponik itu yang udah gambarnya udah berwarna-warni. Oh iya iya. Iya. Itu pada zamannya Emang sangat iya. pas gua ngeluarin handphone tuh bagus ya handphonenya gitu kan. Guru aja kalah sama gua. Iya, benar. Itu Terus abis itu bokap gua beli 6600 Nokia waktu gue SD kelas berapa gitu. 6600 kalau nggak salah ya. Yang Nokia yang lagi ngehit di sinetron tuh. oh yang gede ya? Oh yang gede tuh yang ada kameranya terus bisa apa sih itu? 3G apa? Kamera 3G. depan gitu. 3GP. Ya pokoknya itulah ya. Gua aja punya HP ya pertama kali itu kelas 5. Kan gue bilang gue terlahir dari keluarga yang kaya. Berarti bener kan beda zaman lupa gua. Iya, karena lu kan waktu gue TK, Ya, gua lu udah masih PAUD. Enggak, gua udah kerja. Terbalik ya. Gitu sih sebenarnya Cul. Nah, terus kan lu pasti pas sekolah nih ya. Pernah Lu baca ngerasain itu ya? Enggak dong. Enggak. Pernah ngerasain suka sama seseorang. Nah, itu cara komunikasinya gimana tuh sebelum ada gadget ya? Sebelum ini kita bahas sebelum ada gadget. Jujur li ya. Iya, bukan gitu dong. Honestly. Iya, kalau sekarang Iya, kan kalau gampang. sekarang kan gampang ya. Tinggal Kalau di zaman gue ini itu masih zaman surat, Pak. surat. Tapi lu ngalamin sumpah. Sumpah demi Tuhan ngalamin. Itu Pakai surat kertas gitu loh. Jadi kebetulan gue banyak fansnya ya. Jadi lagi hutang mungkin ya. enggak asli serius. Iya. Kayak jadi dulu tuh kakak kelas sih kebanyakan yang suka gitu kan. Oh, suka dede gemes gitu. Kebetulan bibir gue kan doer Seksi. jadi kayak Seksi, ditarik-tarik seksi. gitu kan kamar mandi. Oh, jadi itu Gimana tuh kamar mandi? itu Enggak. doer dong. Gue kira bener. Bohong. Iya. Jadi gue tuh dikirimin surat gitu, beberapa surat terus dikasih ke temen gue gitu. Oh, jadi masih via temen gitu ya, bukan via pos. Karena kan nggak seagresif generasi Z. Oh, iya cewek-ceweknya. bener. Iya kan? Bener. Iya kan? Tapi langsung lu balas apa lu cuekin aja tuh suratnya? Gue kumpulin gak dibalas. Gak dibalas. Berarti cuman Lu tau nggak? Gue bacanya tuh unboxing surat itu sama mak gue dong. Terus respon mak lu gimana? Pulang-pulang mah, ini ada surat. Dikira Ya surat Allah, surat bawa tagihan surat SPP lagi ya? gitu ya. Enggak sih, alhamdulillahnya kan dari orang kaya. Oh iya, siap. Ya. Mah, ini ada surat gitu. Oh, surat lagi bawa. Iya. Ayo kita baca yuk. Ayo baca bareng-bareng gitu. Terus kayak gue malu-malu gitu kan. Nyokap gue cuman kayak ketawa-ketawa. Ah, cinta monyet gitu. Ngeliat monyetnya ke gue. Oh, itu ngeledek Gitu kesel gue jadinya. Itu sih yang gue alamin gitu. Kalau sekarang kan lebih mudah gampang, banget. iya. Gue belum pernah ngerasain tuh yang surat-suratan. Dulu emang suka sama seorang teman gue ya. Cuman gue nggak nyampe nulis-nulis surat gitu. Karena gue kalau suka sama seseorang Dipendem. ya nggak dipendam sih. Ya lebih Disimpan kayak sendiri disimpan gitu ya. sendiri. Cuman kayak ya ngajak bercanda gitu. Pokoknya kalau bercanda sama dia tuh udah paling seneng Kayak banget. udah seneng gitu Iya. ya. Padahal dia Sampai sekarang gitu nggak, Jul? sampai sekarang jujur ya kalau misalkan gue suka sama seseorang ya masih gue pendem. Kalau suka sama orang nih ya, lu dipendem sendiri gitu Iya. ya. Itu nggak karatan tuh, Cul. Apanya nih karatan nih? Apanya?
Ya. Hati ya hatinya. Oh, ya. Hatinya. Oh, hatinya nggak karatan gitu ya. Nggak, untungnya alhamdulillah hati gue terbuat dari stainless steel. Oh gitu. Jadi adem luar dalam. Lu pernah ngerasain gak sih? Kayak misalkan dulu tuh klop banget gitu. Misalkan kan gak ada gadget ya. Jadi sering nongkrong bareng gitu tuh. Pernah gak sih ngerasain? Atau caranya gimana kalau buat generasi lu ya? Kalau nongkrong bareng ngerasain, tapi kalau untuk yang kayak nongkrong bareng gitu belum, karena kan waktu itu SD. Terus pada zaman gue SD juga gue udah kenal handphone kan, nah pas SMP juga udah ada handphone, jadi lebih mudah sih event itu pakai SMS, tapi jadi bisa menyatukan kayak cuman ngabarin kita ngumpul di sini, bisa ngumpul gitu, terus nyampein kayak perasaan kita ke orang yang kita suka atau yang kayak ya banyak lah gitu. Pokoknya aksesnya lebih mudah gitu kan, karena emang udah ada handphone juga gitu. Itu kan berarti itu setelah kelas 5 SD ya? Iya. Ya, kalau sebelum SMP kelas, kan setelah 5 SD, Pak. Ya, kalau sebelum kelas 5 SD berarti lu nggak nongkrong ya? Enggak. Oh, Anda nolep ya? Kalau SD tuh bukan nongkrong. Apa? Lebih ke kayak main di depan rumah gitu. Oh, kan. mainnya masih depan rumah ya? Dulu tuh gue SD masih ngejar-ngejar layangan, Cul. Nah, itu lu tahu ada yang lagi ngandung layangan itu dari mana? Lah ya, kan ada layangannya di atas. Terus lu tahu posisi orang itu di mana? Ya ada, udah kayak ada spot-spot yang untuk anak-anak main layangan gitu loh, Cul. Iya. Berarti kalau generasi Z berarti gua, emang lebih dipermudah dengan segalanya ya? Ya untuk saat ini iya sih emang. Tapi gue pernah ngerasain tuh kayak ya itu tadi nggak ada gadget, jadi pas kalau misalkan lagi ngumpul ya mau ngumpul, yang gue lakuin itu nyamper satu orang sampai gue pernah dimarahin sama orang tuanya. Kenapa tuh? Ya anaknya nggak boleh main, gue samper. Pokoknya dulu pas samper gitu. Jadi terus udah ada jadwalnya. Kalau misalkan hari Minggu tuh biasa mulai dari jam 8 pagi tuh. Ya ngebolang lah, istilahnya ngebolang. Terus nyampe sekitar jam 10, jam 11. Malam? Enggak nyampe malam dong. Siang. Itu kayak baru ketawa-ketawa, udah yuk pulang. Iya, emang gitu. Tapi dulu kan gimana ya? Mengeksplor ya? Mengeksplor. Kayak misalkan jam 12 tuh pasti dipanggil, dicariin. Terus diteriakin tuh sama emaknya tuh. Kalau nggak pulang ya dikunciin. Akhirnya pulang dulu kan. Entah itu makan atau tidur siang. Nah jam 3 atau habis asar tuh mulai lagi main. Main sampai maghrib. Itu emang dulu tuh udah ada jadwalnya. Jadi nggak usah pakai handphone pun. Jadi udah tahu ya jadwalnya gitu. Tapi lu udah ngerasain ini belum sih yang kayak namanya kayak komputer atau laptop? Gue ngerasain komputer tuh kelas 6 SD. 6 SD. Gue dapat komputer dari saudara gue. Itu layarnya masih layar gede. Komputer tabung. Komputer atau laptop? Komputer itu masih gede dan lucu lagi kalau misalkan layarnya rubah jadi biru tuh diketok pinggirnya tuh. Baru tuh gini gitu. Iya. Baru kayak itu gitu. Bukan, itu juga masih Pentium berapa kalau boleh tahu? Pentium 3 dulu ya. Kayak otak Anda ya? Iya. Masih Pentium dulu. Oh gitu. Kalau gue nggak usah ditanya sama lu sih ya, gue pengen cerita sendiri aja. Iya, silakan. Anda yang ngatur. Gue waktu itu pertama kali ngerasain megang komputer atau kayak belajar komputer itu waktu SMP. Ada pelajaran komputer tuh SMP. Oh, jadi pas SD belum punya? SD nggak ada, kayaknya nggak ada deh. Katanya Sultan, gimana sih? Tapi kan tergantung sekolahnya, Pak. Oh iya. Sekolahnya Nora. Oh iya. Sekolahnya bukan sekolah Sultan ya? Iya. Terus ya itu gue SMP kelas 1 terus baru belajar kayak megang komputer gitu, terus dikasih tahu lah kita masuk ke lab komputer bareng-bareng, ya udah dikasih tahu sama guru gitu kan gimana ngoperasiinnya, nyalainnya, kayak gimana. Terus kayak belajar pertama tuh Microsoft Word, terus Excel gitu. Oke nih, berarti sekarang lu udah kerja nih ya? Enggak. Kan umur lu udah tua. Apa lu nganggur? Kan gue anak sultan, gak usah kerja. Oh, oke. Masa depan Anda tidak terjamin ya berarti ya? Mengandalkan orang tua. Iya, beban orang tua. Beban keluarga. Beban keluarga, betul. Enggak, serius lu kerja apa enggak nih?
Jujur li kerja. Jujur li kerja. Anak milenial. Iya, oke. Nah, itu di tempat kerja pasti generasi milenial dan generasi Z, bergabung kan di situ. Nah, itu gimana cara lu menyikapi, misalkan kan suka ada tuh ya, kayak misalkan berbeda pendapat dan berbeda apa ya, kayak prinsip. Pengalaman. Iya. Terus ada gak sih keluh kesahnya gitu? Kalau personally sih buat gue ya. Iya. Kayak ya personally biasanya juga mau aing gitu. Keluh kesah. Kalau keluh kesahnya tuh kayak ya paling cuman berbeda prinsip, paham gitu kan. Karena emang perbedaan umur ya. Iya. Gitu kan. Dan pengalaman juga sih lebih tepatnya. Gitu sih. Terus kalau misalkan kan ada perbedaan kayak pendapat ya. Nah, cara lu untuk ngambil titik tengahnya itu gimana? Apakah lu kekeh dengan pendapat lu atau misalkan mengalah ngikutin pendapat generasi? Perbedaannya yang seperti apa dulu nih misalnya? Ada project gini terus butuh ide. Nah, itu cara menyikapinya gimana? Ya paling kita discuss dulu dulu sama tim gitu kan. Yeah. Terus nyari problem solvingnya gimana gitu kan. Terus ya udah kita rempukin bareng-bareng, terus kita cari solusi dan jalan tengahnya yang aman seperti apa. Gitu sih simpelnya. Nah, terus persamaan ya dari generasi Z dan millennials itu apa? Persamaan ya? Iya. Iya, persamaannya paling ya kayak ya dulu sama maksudnya generasi Z sama milenial itu ya paling anak-anaknya kayak karakternya kayak ya susah diatur juga gitu kan karakternya. Terus kayak tapi emang ini sih kayak gue akuin generasi Z ini lebih yang kayak emang lebih kritis, lebih pengen tahu banget gitu dibandingkan yang milenial gitu. Dia lebih ke kayak ya udahlah gitu. Ya udahlah gue cuman kayak misal gini. Ngikutin ini aja. Ya udahlah gue cuman sekolah sampai sini gitu ya. Udah, yang penting gue dapat kerja. Ya udah. Udah gitu, kelar sampai situ. Beda sama generasi yang Z gitu. Lebih pikirnya lebih pengen maju lebih lah, gitu. Iya. Pengen lebih kayak sekolahnya lebih tinggi gitu kan. Cukup gak itu jawabannya? Mikir tuh tadi. Iya, boleh lah karena saya takut Anda mimisan. Iya, mimisannya di bibir ya, Pak. Itu sariawan dong. Iya, pertanyaannya ada nggak mikir lagi? Ini gue ada 4 pertanyaan, jadi nggak usah mikir. Tinggal milih ya, milih. Uang atau teman? Uang. Realistis ya, guys? Iya. Benar. Pacar atau sahabat? Sahabat. Diutangin apa ngutang? Biasanya gue diutangin. Ini yang terakhir ya. Dijauhin teman atau dipecat dari pekerjaan? Dijauhin teman. Karena kalau dipecat pekerjaan, gue nggak bisa head on, gue nggak bisa jadi. Tapi berarti Anda itu ansos ya? Ansos, iya bisa dibilang juga. Kalau asosa ada saudara bukan, saya. Itu saudara. Beda. Ada lagi nggak yang lebih menantang pertanyaannya? Oke, sebelum ke closing nih ya. Ini denger dan gue perhatiin, lu tuh kayaknya aktif banget nih di TikTok. Setiap malam tuh sampai nge-live gitu. Itu ngapain? Itu gue nge-live. Ya. Kan live. Enggak, maksudnya nge-live-nya tuh tujuannya apa? Apakah mencari seseorang atau menghibur diri? Enggak, tujuannya cari followers dong sama temen-temen lah yang pasti gitu kan. Iya. Emang kayak yang lu bilang tadi bener, gue cukup aktif. Jadi kontennya absurd sih, maksudnya kayak random gitu, nggak yang kayak joget-joget gitu, enggak. Masa sih? Ini kalau mau lihat serius nih ya. Bukannya ada ya? Bukannya ada yang sama gua? Itu udah lama, Pak. Kan sama gua bikin ya. Di belakang situ. @Mr. Doer. Bisa dilihat nggak? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, oke. Kayak food vlogger gitu ya? Nggak, nanti di editor ya. Di lower juga sih. Oke, mungkin itu aja pembahasan gua bersama Rian tentang generasi milenial dan generasi Z. Sebenarnya generasi milenial dan generasi Z itu nggak jauh beda ya, bener kan? Betul. Karena ya bisa dibilang generasi Z ini itu transisi dari generasi milenial ke generasi alpha.
Dimana dari mulai tidak ada gadget sampai ada gadget, belum adanya teknologi sampai ada teknologi sampai sekarang. Mungkin dari Rian ada Kebanyakan lu ngomong ya, gue jadi ke distract sebenarnya. Gak apa-apa. Mohon Mungkin lu maaf nih ya. punya pemikiran sendiri. Oke, jadi kalau ditawain gue, jadi kalau menurut gue ya gitu, mau itu generasi Z, mau itu generasi milenial gitu. Kalau misalnya kayak lu satu visi dan misi gitu, satu jalan gitu, bareng-bareng, itu kayak ya perbedaan itu tuh nggak ada sebenarnya gitu. Jadi kayak ya udah satu tim gitu, satu visi dan misi, satu prinsip gitu. Jadi kayak ya udah gitu, perbedaan itu nggak ada menurut gue gitu. Kalau misalnya emang satu prinsip gitu, kalau kata gue sih. Oh, oke. Mungkin sekian, terima kasih Ryan udah hadir di sini. Tapi gue punya quotes sih. Ya, tadi apa itu? Kuota. Salah. Salah. Quotes. Ada satu lagi. Apa? Tapi ini jauh dari milenial dan Gen Z sih sebenarnya. Ya, apa? Kayak jangan meninggalkan yang baik untuk yang menarik. Beneran. Oke. Terima kasih Aryan udah hadir di sini. Yoi, sama-sama. Mungkin bro. kalau misalkan mau curhat tentang yang lain juga boleh di sini. Mungkin nanti ya next ya. Iya, gue ada beberapa segmen yang ya mungkin lu pernah ngerasain. Dan lu bisa hadir di sini. Dan Ya, bagi oke. kalian juga yang pengen curhat di sini bisa hubungi kontak di bawah ini. Bisa kontak IG Eric King Ya. di eric.kings atau bisa DM langsung di gua di Andriuda17. Yes. Oke. Jadi terima kasih. Sama-sama. Dan buat semua penonton Eric King, jangan lupa saksikan video yang lain dan jangan lupa juga saksikan video curhatin sebelumnya. Eric King, Jago bos. Salahkah aku mencintaimu? Hatiku luka cintai kamu. Kau adalah hidup